Selamat malam Pak. Pertama-tama yang saya hormatin Bapak Dani Nur Riyadi selaku sebagaimana dosen pengajar mata kuliah ilmu faal. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Justin Novembri Lumban Tobing, dengan nomor pokok mahasiswa 41182191240121. Salam olahraga, Jaya, PJKR Unisma Bekasi, cerdas, tangkas, berprestasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan sedikit banyaknya resum pertemuan pertama pada mata kuliah ilmu faal, yakni pada tanggal 12 Maret 2025. Nah, dimana pada pertemuan pertama kemarin ada yang namanya kontrak mata kuliah. Nah, pada kontrak mata kuliah mahasiswa dan mahasiswi diminta untuk hadir pada kelas pada tepat waktu. Nah, kemudian mahasiswa dan mahasiswi diminta untuk berpenampilan yang rapi dan sopan, dengan menggunakan kemeja, menggunakan jas alma mater berikut dengan dasi. Nah, kemudian buat mahasiswa diminta untuk berpenampilan yang rapi dengan pangkasan rambut yang mencerminkan diri sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan dan juga mencerminkan sebagai calon seorang pengajar. Nah, di dalam kontrak mata kuliah juga dibahas tentang bobot nilai, yakni bobot nilai kehadiran dibobotkan sebesar 10%, dan juga untuk nilai tugas dibobotkan sebesar 20%. Kemudian untuk bobot nilai UTS sebesar 30%, kemudian untuk UAS sebesar 40%. Baik. Ilmu faal. Yang saya ketahui tentang ilmu faal yaitu ilmu faal adalah ilmu fisiologi. Fisiologi fisiologi olahraga yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia di saat kita melakukan aktivitas fisik atau di saat kita melakukan olahraga. Kemudian motivasi saya ingin belajar ilmu faal. Tentunya dengan saya atau kita belajar ilmu faal, kita bisa mendapatkan manfaat dan tujuan. Nah, dengan tujuan kita mempelajari ilmu faal, kita dapat mengetahui fungsi 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 tubuh kita di saat kita melakukan olahraga tersebut atau di saat kita melakukan aktivitas fisik. Apakah tubuh kita berjalan dengan normal saat kita melakukan aktivitas fisik tersebut, ataukah ada perubahan setelah kita melakukan aktivitas fisik tersebut, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh kecil yang boleh saya sampaikan yaitu contoh ketika kita ingin jogging atau lari. Nah,
Di saat kita ingin jogging atau lari, kita dapat merasakan atau melihat perubahan yang terjadi kepada denyut jantung atau nadi nadi kita. Nah, dimana dimana kita dapat merasakannya dengan setelah kita berlari. Nah, di saat kita ingin berlari atau di saat kita masih ingin baru ingin berlari, kita boleh merasakan denyut jantung kita masih berjalan dengan normal. Nah, normal yang disebut yaitu denyut jantung kita masih berdetak dengan lambat. Nah, lambat. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas fisik tersebut, yakni berlari, nah, perubahan yang boleh kita ketahui atau yang dapat kita lihat yaitu denyut denyut jantung yang tadinya normal berdetak lambat kini sudah berubah menjadi denyut jantungnya berdetak cepat. Nah, perubahannya kan dapat kita rasakan atau kita lihat. Nah, itu tujuan dari kita belajar, itu tujuan kecil atau contoh kecil dari kita belajar ilmu faal nantinya. Nah, kemudian untuk manfaat kita mempelajari ilmu faal yaitu agar kita tahu manfaatnya nanti, agar kita tahu berapa energi yang kita butuhkan dan juga berapa energi yang kita keluarkan atau kita buang setelah kita melakukan aktivitas fisik tersebut atau saat kita melakukan olahraga. Nah, kemudian manfaat berikutnya yakni agar kita tahu apa efek-efek yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas fisik tersebut atau atau ketika kita melakukan olahraga tersebut. Begitu. Nah, kemudian yang boleh saya jelaskan kembali tentang pertemuan tanggal 12 Maret kemarin, yakni tentang dua istilah dalam metode pembelajaran dalam metode belajar mengajar. Nah, dua istilah tersebut yaitu andragogi dan juga pedagogi. Nah, andragogi itu apa? Nah, andragogi itu yakni metode pembelajaran yang biasanya dilakukan kepada orang dewasa, terkhusus kepada mahasiswa. Dalam metode pembelajaran ini pengajar atau dosen hanya berperan sebesar 40%. Nah, peran dosen dalam metode pembelajaran ini hanyalah sebagai penjelas, sebagai penjelas, dan dimana untuk mahasiswa berperan 60% di dalam metode pembelajaran ini, dimana mahasiswa diunjuk atau diminta untuk lebih aktif untuk mencari atau meneliti apa yang diberikan oleh pengajar yakni dosen. Nah, begitu. Dan bedanya dari pedagogi adalah metode pembelajaran yang dilakukan kepada anak. Nah, biasanya metode ini dilakukan kepada anak di TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, bedanya dari andragogi yakni metode pembelajaran pedagogi ini yang berperan penting dalam pembelajaran ini masih bisa dikatakan itu pengajar atau guru. Pengajar masih berperan penting untuk mengajar murid atau siswa. Bedanya dari andragogi
andragogi, siswa atau murid yang diminta untuk lebih aktif atau proaktif dalam metode pembelajaran itu. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian yang boleh saya jabarkan atau yang boleh saya beritahu kembali tentang pertemuan kemarin, yakni setelah kita lulus dari S1 atau setelah kita lulus dari perkuliahan dan kita menggeluti atau kita eh, menggeluti di pekerjaan. Nah, di mana S1 itu kita masih berdiri di level nomor 6. Di mana level nomor 6 ini kita berdiri hanya masih sebagai seorang eh, apa namanya? Hanya berdiri sebagai seorang, bisa dibilang sebagai orang karyawan lah, karyawan. Nah, bedanya sama kita lulusan S2 atau S3, di mana kita berdiri sudah di level nomor 8 dan 9. Nah, di level 8 dan 9 ini kita berdiri sudah sebagai ahli dan juga para ahli. Nah, gitu. Dan juga untuk di level nomor 4 ke bawah itu mereka yang lulusan dari S1, S2, S1, D1, D2, D3, D4, di mana mereka berdiri atau sejajar sebagai operator. Nah, itu yang boleh saya ingat kembali. Dan kemudian yang 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 saya ingat kembali dari pertemuan kemarin, yakni ya tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi di kampus atau universitas. Nah, yang saya sangat ingat kemarin yang diberitahu oleh Bapak Dani Nuryadi, yakni tips dan trik jika ingin menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Nah, apa itu tips dan triksnya? Yang saya ingat yakni mahasiswa diminta untuk menjadi seorang mahasiswa yang aktif dalam kampus. Aktifnya bisa dibilang yakni mahasiswa diminta untuk lebih sering berdiskusi, baik antar mahasiswa, baik kepada dosen dan juga kepada dosen pembimbing. Nah, kemudian mahasiswa diminta untuk lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi. Nah, di mana rasa ingin tahunya itu yang disebut yaitu uh, ingin uh, ingin mencari tahu, rasa ingin tahunya tinggi, maksudnya rasa ingin tahunya dan ingin mencari tahu, ingin mencari tahu gitu maksudnya. Nah, kemudian mahasiswa diminta juga untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi baik di dalam kampus, baik di luar kampus, baik antar kampus. Nah, prestasinya bisa 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 dari uh, bisa dari prestasi prestasi apa ya berprestasi intinya menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Nah, kemudian yang saya ingat kembali yaitu mahasiswa diminta untuk rajin membaca buku, mahasiswa diminta untuk rajin bertanya, mahasiswa diminta untuk rajin mengikuti seminar atau kegiatan-kegiatan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian apalagi ya, kemarin Bapak Dani Nuryadi bertanya apa prospek setelah lulus dari kuliah atau setelah S1. Nah,
prospek saya sendiri, setelah saya lulus S1, saya ingin bekerja dulu, mau bekerja baik di pemerintahan atau intinya dapat pekerjaan yang menetap. Nah, setelah saya mendapatkan pekerjaan yang menetap, kemudian saya ingin membuka usaha-usaha kecil. Nah, setelah saya mendapat pekerjaan yang tetap, kemudian saya mempunyai usaha kecil. Nah, kemudian saya ingin melangkah untuk berkeluarga. Begitu prospek singkat saya setelah saya lulus dari S1. Kemudian apa lagi ya? Mungkin hanya itu yang boleh saya sampaikan tentang resume pertemuan pertama pada perkuliahan ilmu faal, yaitu pada tanggal 12 Maret 2024. Sekiranya apa yang saya sampaikan bisa dimaklumi, dan juga apa yang saya sampaikan bisa menjadi doa dan juga menjadi kenyataan nantinya, amin. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga Jaya, Unisma PJKR Unisma Bekasi, cerdas, tangkas, berprestasi. Terima kasih, selamat malam Pak.